warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas algoritma priority and routing robin pada sistem operasi. Kemarin kita sudah ada membahas beberapa tentang algoritma penjadwalan CPU. Dan sekarang kita akan membahas tentang priority dan round robin. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas tersebut dapat ditentukan lebih dari beberapa karakteristik, antara lain ada time limit, memory requirement, akses file, perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst, tingkat kepentingan proses, dan priority scheduling ini juga dapat dijalankan secara preemptif maupun non-preemptif. Yang pertama kita akan membahas tentang scheduling non-preemptif. Prioritas yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di dalam queue. Setiap proses diberikan prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi harus dijalankan terlebih dahulu dan seterusnya. Proses dengan prioritas yang sama dijalankan berdasarkan first come first served. Prioritas dapat diputuskan berdasarkan persyaratan memori, persyaratan waktu, atau persyaratan sumber daya lainnya. Selanjutnya, priority scheduling preemptive. Jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas dengan lebih tinggi daripada prioritas yang datang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan lalu CPU dialihkan dengan proses yang baru datang tersebut. Nah, ini ada contohnya. Pada gambar ini, proses dengan algoritma priority scheduling yang dieksekusi terlebih dahulu yakni P2 dengan priority tertinggi dan dengan waktu penyelesaian 8. Setelah P2 selesai, maka akan dilanjutkan dengan P4 yang memiliki prioritas tertinggi berikutnya dengan durasi pengerjaan sebesar 3, kemudian disusul dengan pengerjaan P3 dengan waktu 7, dan yang terakhir pengerjaan P1 dengan durasinya 6. Dan ini ada juga beberapa contoh. Misalnya di sini waktu tunggu P1-nya 18, P2-nya 0, P3-nya 11, P4-nya 8. Jadi waktu tunggu rata-ratanya itu 8 tambah 0 tambah 11 tambah 8 kita bagi dengan 4 dapat 9,25. Dan ini juga merupakan contohnya. Selanjutnya di sini ada kelemahan pada priority scheduling. Adalah terjadinya indefinite blocking atau starvation, yaitu proses dengan prioritas rendah berkemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari masalah ini adalah daging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Selanjutnya round robin. Algoritma ini setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Time quantum adalah suatu satuan waktu. Time quantum inilah yang menentukan proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU dan kemudian proses mana yang akan dilakukan berikutnya. Jika proses yang sedang dieksekusi selesai dalam waktu kurang dari 1 time quantum, tidak ada masalah. Tapi jika proses berjalan lebih 1 time quantum, maka proses tersebut akan dihentikan lalu digantikan oleh proses yang berikutnya. Proses yang dihentikan tersebut akan diletakkan di queue di urutan paling belakang. Nah, ini ada urutan kejadian, yaitu di sini ada proses
pertama itu terpilih, habis itu nanti dilari ke timer di set untuk interrupt proses setelah satu kuantum. Setelah itu masuk ke proses ketiga, dispatcher disiapkan guna memilih proses berikutnya. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum dan berlanjut ke proses dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. Dan yang satunya lagi yaitu suatu proses sudah selesai sebelum satu kuantum berakhir dan CPU dibebaskan. Dan semuanya ini akan berakhir pada penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Selanjutnya ada round robin FCFS. Setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian-bagian yang membuat sisa proses yang sebelum selesaikan akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Selanjutnya round robin, primitive, non-primitive. Ini kita gabungkan saja. Yaitu setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian-bagian yang membuat sisa proses yang belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Proses yang dipilih untuk diproses adalah yang memiliki burst time paling singkat. Ini ada contohnya. Di proses ini ada P1, P2, P3, durasinya itu 3, 4, dan 3, urutannya itu 1, 2, 3, dan kedatangannya itu adalah 0, 0, 0. Asumsi kuantum waktu 1 unit, P1, P2, dan P3 tidak diblokir. Nah, waktu tunggunya itu P1 sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 4, P2, 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6. P3, 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi waktu tunggu rata-rata yaitu 4 tambah 6 tambah 6 dibagi 3 sama dengan 5,33. Dan ini contoh selanjutnya. Terdapat 3 proses, P1, P2, P3 dengan kuantum time 4 milidetik. Chartnya sesuai dengan algoritma RR. Maka waktu tunggu untuk P1 adalah 6, P2 4, P3 adalah 7. Rata-rata waktu tunggu adalah 6 ditambah 4 ditambah 7 bagi 3 sama dengan 5,66 milidetik. Hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.